Kota Batam akan melakukan percakapan pra-observasi terhadap rekan sejawat saya. Selamat sore Ibu Devi. Selamat sore Bu Tami. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Baik Bu Devi, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi terhadap pembelajaran yang akan Bu Devi laksanakan nanti ya. Yang tujuannya agar nanti ketika Bu Devi melaksanakan pembelajaran dapat melaksanakan pembelajaran lebih siap dan percaya diri. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Devi ya. Akan Bu Tami. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama ini terkait tujuan pembelajaran Bu Devi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Bu Devi capai nanti apa itu? Nah, di sini saya akan membawakan materi bahasa Indonesia Bu Tami tentang surat pribadi. Tujuannya itu peserta didik mampu memahami bagian-bagian surat pribadi dan dapat menulis surat pribadi dengan bagian yang benar dan ejaan yang benar. Oke, jadi tujuan pembelajaran nanti adalah peserta didik mampu menulis surat pribadi ya dengan memperhatikan bagian-bagian surat dan juga ejaan yang benar ya. Baik. Selanjutnya mengenai area pengembangan Ibu Devi. Area pengembangan yang akan Ibu Devi capai atau kembangkan terhadap siswa itu apa? Nah, di sini saya akan mengembangkan bahwa surat pribadi itu tidak hanya sebatas surat, tetapi peserta didik juga mengenali bahwa surat pribadi itu ada dalam bentuk undangan. Mereka nanti akan membuat surat undangan mereka pribadi. Oh, oke, baik. Jadi pengembangannya anak-anak nanti langsung membuat surat dalam bentuk undangan begitu ya. Oke, baik. Nah, baik Bu Devi, kemudian ini saya ingin mendengar nih rancangan pembelajaran yang akan Bu Devi terapkan di kelas. Nah, mungkin dilihat dari strategi pembelajarannya maupun model pembelajaran yang akan Bu Devi gunakan nanti. Nah, di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu Tami. Jadi anak-anak nanti kita akan bagi sesuai kemampuannya, dikelompokkan sesuai keterampilan, kemampuan berbahasa, dan model yang saya gunakan di sini PJBL, Project Based Learning. Jadi anak-anak mereka berprojek sendiri dan mempresentasikan hasil ya. Baik. Jadi strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, modelnya menggunakan project based learning ya. Baik. Nah, ini Bu Devi sekarang mengenai penilaiannya nih. Bagaimana dengan penilaiannya nanti yang akan Bu Devi laksanakan? Nah, untuk penilaian kita juga menilai sikap Bu Tami. Jadi sikap kemandirian, sikap tanggung jawab. Di sini juga nanti ada asesmen formatif juga, proses pembelajarannya, bagaimana dia proses perkembangannya, dan juga nanti di akhir ada asesmen hasil. Jadi kita menilai hasil dari kerjanya mereka. Oke, baik. Baik Bu Devi. Nah, sekarang tiba waktunya mengenai sasaran kelas nih. Sasaran kelasnya Bu Devi mau laksanakan di kelas berapa, jam keberapa, dan di hari apa? Nah, sasaran kelasnya itu di kelas saya di kelas 5G. Oke. Nanti hari Selasa di jam ke-4 dan ke-5 Bu Tami. Oke Bu Devi, baik. Jadi nanti hari Selasa di kelas 5G, jamnya jam ke-4 dan 5 ya. Baik, nanti saya akan datang di kelas Bu Devi di hari Selasa jam ke-4 dan 5. Saya akan melakukan observasi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Devi. Nah, nanti setelah ada kegiatan observasi kelas ya Bu Devi, kita masih ada pasca observasi. Itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oke ya. Oke. Kalau begitu cukup. Semoga nanti pembelajaran di kelas lancar dan sampai ketemu hari Selasa ya. Terima kasih. Sampai jumpa.
kesempatan kali ini saya Veronica Endang Utami akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya saya telah melakukan observasi pengamatan langsung terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Debbie. Baik, langsung kita mulai. Iya, Bu Debbie, bagaimana ini kabarnya? Oke, baik Bu Debbie, syukurlah. Jadi begini ya Bu Debbie ya, tujuan kita pada kali ini melakukan bincang-bincang terkait dengan pembelajaran yang Bu Debbie sudah laksanakan pada pertemuan sebelumnya ya Bu ya. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Oke. Nah, untuk yang pertama ini Bu Debbie, bagaimana perasaan Bu Debbie setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Setelah melakukan pembelajaran saya merasa cukup puas Ibu, cuman memang masih sedikit kekurangan yang belum sempurna sesuai yang kita harapkan banget. Oh, oke, jadi masih belum merasa sempurna ya. Baik, nanti kita akan tindak lanjuti itu. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan juga ini perasaan Bu Debbie ketika ada kehadiran supervisor. Ketika saya ada di kelas, gimana perasaannya? Agak sedikit grogi ya Bu, karena kan biasanya kita cuma berhadapan sama murid ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang melihat, ada yang supervisi itu rasanya aduh ini kurang nggak ya, ini nggak ya, kayak ada sesuatu yang harus lebih dilihatkan. Berbeda ya. Oke, baik Bu Debbie. Nah ini Bu Debbie, bisa Ibu Debbie ceritakan kembali nih proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas kemarin Bu Debbie. Kalau pembelajaran saya buat seperti biasa sih Bu, dimulai dari kegiatan awal yang anak-anak mempersiapkan, ketua kelas yang mempersiapkan teman untuk berdoa, terus kita presensi seperti biasa, dan saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran ke anak-anak. Lalu masuk ke kegiatan inti, saya memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak sesuai dengan kemampuan mereka. Terus ada juga pemberian tugas untuk tugas-tugas mereka, karena kita pakainya PJBL waktu itu ya. Di materi bahasa Indonesianya kita pakai PJBL, jadi ada proyek juga yang mau diberikan kepada anak, dan setelah itu ada presentasi dari anak-anak, lalu kita evaluasi sama-sama, tidak lupa juga melakukan refleksi seperti itu. Jadi memang model pembelajaran lebih project based learning-nya juga sudah diterapkan ya. Oke, baik. Jadi anak-anak kemarin membuat apa proyeknya? Mereka buat surat undangan ulang tahun. Oke, surat undangan ulang tahun ya. Baik. Nah ini memang sesuai dengan catatan saya Bu Debbie. Jadi beberapa hal yang Bu Debbie sampaikan tadi di pra observasi juga sudah tampak semuanya, sudah Bu Debbie laksanakan, sinta-sintanya juga sudah terlaksana. Kemudian siswa juga mempresentasikan hasil produknya ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu Debbie. Jadi ini terkait hambatan nih. Nah, dari proses pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi Bu Debbie di kelas? Kalau hambatannya untuk secara keseluruhan tidak terlalu besar ya Ibu ya, cuman ada sedikit hambatan di waktu presentasi. Itu kan kurang ini ya, karena anak-anak kita juga masih malu-malu, masih menggunakan bahasa yang mereka pakai untuk sehari-hari. Jadi hambatannya di presentasi untuk penyampaian materi cukup menyenangkan dan mereka senang karena kita kasih proyeknya. Oke. Jadi hambatan di sini ada di pihak murid, di mana murid masih malu-malu ya, belum percaya diri ya. Oke. Iya, kemarin saya juga melihat anak-anak memang masih malu-malu. Nah, terkait hambatan-hambatan yang terjadi ini Bu Debbie, kira-kira Bu Debbie menurut Ibu alasannya apa kok bisa terjadi seperti itu? Anak-anak masih malu-malu, belum percaya diri. Mungkin karena kebiasaan ya, kan bisa ala biasa ya Bu. Karena mereka
dalam menyampaikan pendapat. Kadang juga kita mengajarkan monoton ke pihak guru, jadi anak-anak kurang berpartisipasi. Nah itu juga satu jadi tolak ukur mereka semakin percaya diri. Jadi semakin sering maju kan pasti mereka semakin percaya diri. Nah seperti itu. Jadi mungkin proses pembelajaran yang monoton juga membuat mereka kurang aktif dalam menyampaikan pendapat. Jadi itu alasannya Bu Devi. Nah ini Bu Devi, terkait hambatan yang Bu Devi sampaikan tadi, apakah sudah tergambar nih solusi apa yang akan Bu Devi lakukan untuk meminimalisir hambatan yang terjadi tadi? Nah setelah melihat kemarin hasil pembelajaran, mungkin setelah pembelajaran itu saya lebih sering membuat mereka dalam berkelompok. Jadi mereka kan bisa lebih banyak berdiskusi antara teman, dan juga tidak lupa setelah berdiskusi mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Tidak lupa juga yang sebagai audiens mereka bisa memberikan tanggapan atau memberikan masukan kepada kelompok yang presentasi. Jadi ada timbal balik antara audiens dan presentasi. Jadi memang ini membuat anak-anak menjadi lebih aktif komunikasi tadi dengan membuat anak-anak sering dilatih ya, lebih sering maju presentasi, ikut dalam kelompok-kelompok ya. Benar. Baik, luar biasa Bu Devi. Nah, karena Ibu sudah menyampaikan solusi nih, kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan aksi atau tindak lanjut untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi dan menerapkan pembelajaran yang selanjutnya itu kapan? Rencana pada pertemuan berikutnya sih Bu, di minggu depan. Nah kita ada materi bahasa lagi. Nah di situ nanti mereka ada kerja kelompok dan punya proyek lagi. Ada infografis yang mereka membuat. Oh gitu, baik. Jadi pada pertemuan berikutnya ya. Oke Bu Devi. Baik Bu Devi, sangat luar biasa. Jadi pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin berdasarkan catatan yang saya amati sudah sesuai, mulai penyampaian tujuan, kemudian strategi berdiferensiasinya juga sudah diterapkan, model pembelajarannya menggunakan project based learning, sintak-sintaknya juga sudah ada dan sesuai. Hanya saja tadi Ibu sampaikan ada hambatannya, seperti yang Ibu sampaikan, yaitu adanya siswa yang masih belum percaya diri, masih malu-malu, dan tata bahasanya di sini ya Bu ya, tata bahasa dalam presentasi masih perlu dilatih lagi. Namun begitu Ibu juga sudah menemukan solusi dari hambatan yang ada tadi ya, Bu Devi juga sudah menyampaikannya. Baik Bu Devi, luar biasa, dan saya harapkan solusi yang Ibu sampaikan bisa terlaksana dengan baik sehingga anak-anak kita menjadi semakin terampil dalam berkomunikasi ya Bu ya. Baik, cukup dari saya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Devi karena sudah bersedia untuk saya observasi di tahap pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran di kelas pada saat observasi. Terima kasih sudah bersama saya pada kegiatan supervisi ini ya Bu ya. Terima kasih buat sama-sama Bu. Oke. Baik, demikian kegiatan pasca observasi untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata saya dalam coaching untuk supervisi akademik, dan saya berterima kasih kepada Ibu Devi yang sudah bersedia meluangkan waktu membersamai saya dalam kegiatan aksi nyata ini. Bu Devi ada yang mau disampaikan? Saya berterima kasih untuk Bu Ruth karena di pra observasi juga sudah memberikan masukan-masukan untuk saya kan di pembelajaran bagaimana baiknya, dan di saat setelah observasi juga kita juga ada diskusi sedikit bagaimana ke depannya. Jadi saya juga lebih banyak belajar lagi ke depannya bagaimana mengajarkan anak-anak, bagaimana supaya mereka lebih tertarik dalam pembelajaran. Baik, sama-sama Bu Devi. Saya juga mengucapkan terima kasih
setiap anak-anak kita. Baik, demikian kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.